yang saya cintai, sedekah itu juga harus dengan ikhlas. Karena al-ikhlasu muhul amal. Sedekah harus dengan ikhlas. Jangan sampai sedekah kita, sedekah orang-orang yang suka menyantuni kita, itu ada unsur riya di dalamnya. Kejadian, ada 3 orang di masjid habis sholat Jumat. Karena sebelum sholat Jumat diumumin, dia ngasih amal. Si A namanya Ahmad, ngasih amal 1 juta, disebutin di masjid. Si B Usman, ngasih amal 1 juta, disebutin di masjid. Si C hamba Allah, tidak menyebut namanya. Setelah itu dia ngobrol, kata Ahmad, tadi aneh amal 1 juta, tuh banyak kan katanya. Si Usman bilang, aneh juga amal 1 juta juga. Kata si hamba Allah, amal tuh nggak boleh kita ria. Kayak aneh dong kalau amal pakai hamba Allah. Itu tadi yang hamba Allah itu aneh tuh katanya. Itu yang tadi hamba Allah itu aneh tuh. Nah, ria nggak? Sama aja, walaupun hamba Allah tapi dia ngaku hamba Allahnya dia, sama juga dengan ria. Betul? Nah, permasalahan ini di Indonesia, permasalahan yang sangat berat itu kalau di pinggir-pinggir jalan kita lihat apa? Banyak pengemis. Alhamdulillah, nih anak-anak rumah yatim semua konsisten dan hanya kerjaannya menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Karena rumah yatim sudah sediakan itu, ya nggak perlu kita di pinggir-pinggir jalan begini-begini. Betul? Indonesia ini terkenal apa? Maaf, Indonesia terkenal banyak pengemisnya, sampai terkenal ke luar negeri. Ceritanya ada orang Indonesia, orang Prancis, orang Itali. Dia naik kapal, orang Itali pakai baju baru, pakai parfum baru, dibuang ke laut, pakai parfum lagi, dibuang ke laut. Orang Prancis pakai baju baru, dibuang ke laut, pakai baju baru, dibuang ke laut. Ditanya, kenapa? Kok kamu pakai parfum, pakai baju dibuang ke laut? Oh, di negara saya banyak begini. Orang Indonesia bingung, apa yang mesti dibuang ke laut ya? Oh, di pinggir kapal ada pengemis, diambil pengemis, dibuang ke laut, diambil pengemis, dibuang ke laut. Ditanya, kenapa? Kok dibuang ke laut? Oh, di Indonesia banyak yang kayak begini. Tuh, ya nggak? Makanya nih, alhamdulillah rumah yatim sudah menyiapkan tempat untuk anak-anak dan dididik dengan insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Oke, berarti memberikan sedekah pun harus ikhlas ya. Betul. Lantas bagaimana kalau misalnya memberi sedekah adalah koruptor misalnya. Koruptor di satu sisi menggarong uang negara, tapi di sisi lain memberikan sedekah, terus dia mengklaim, harta saya sudah tersucikan dengan sedekah. Benar nggak itu Ustaz? Oh tidak. Ada perbuatan itu tergantung dengan niat dan caranya. Perbuatan yang niatnya dengan lillah, itu perbuatan lillah tuh. Tapi caranya yang nggak lillah. Gitu. Maka perbuatan itu tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai ibadah ya, tetap saja harus dihukum oleh KPK ya. Oke Ustaz, terima kasih. Tapi ngomong-ngomong, saya saat ini sudah bersama dengan Direktur Utama dari Rumah Yatim, yakni Bapak Lili Abdurrahman. Waalaikumsalam. Silakan, ayo kita ke tengah Bapak Lili. Oke, ini Pak Lili ngomong-ngomong hubungannya sama Bu Lili Wahid apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang menjadikan spesial dari Rumah Yatim ini kalau saya melihat, walaupun bila dibandingkan dengan yang ada di Jakarta begitu kan tidak semewah yang ada di Jakarta Pak, seperti kebanyakan rumah yatim. Tapi yang membuat saya salut adalah ini memiliki lab komputer, kemudian ada juga lab untuk siaran TV, kemudian ada pelatihan jurnalistik. Selain itu apa sih yang membedakan antara rumah yatim dengan panti yatim yang lain? Oke, baik. Sebenarnya tidak ada yang membedakan ya, kecuali mungkin kita lebih mengupgrade diri bagaimana bisa memuliakan anak-anak yatim di level selanjutnya. Saya yakin teman-teman lain yang mengelola anak-anak yatim pun bisa. Ini adalah media bagaimana rumah yatim memberikan nilai dalam arti kemuliaan kepada anak-anak yatim, memberikan fasilitas yang terbaik, pelayanan terbaik, dan juga memberikan ilmu terbaik, bekal terbaik untuk masa depan mereka. Kabarnya ada juga beasiswa kedokteran ya Pak ya untuk anak-anak di sini ya. Kebetulan untuk tahun ini kita sedang menggalakkan program mencetak 50 dokter gitu ya. Sama seperti tadi, bagaimana membangun kepercayaan anak-anak yatim bahwa kalaupun mereka yatim tapi mereka bisa jadi apapun selagi mereka memiliki keinginan. Nah, lantas bekal apa saja yang diberikan untuk adik-adik kita ini? Tentu seperti yang dikatakan oleh
Sayyidina Ali mungkin ya, bahwa ilmu itu bisa menjaga segalanya. Yang diberikan rumah yatim adalah ilmu. Bagaimana kita memberikan fasilitas pendidikan yang formal, pendidikan membangun karakter building, pendidikan agama, dan juga tentu yang kami berikan adalah bagaimana kami mendidik mereka untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri ke depannya. Kemudian kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menitipkan putra atau putrinya ke rumah yatim ini, ada tidak persyaratan khususnya atau caranya seperti apa Pak Lili? Mungkin kalau persyaratan khusus kita permudah lah istilah ya, cuma mungkin di legal formal karena kita punya tanggung jawab kepada publik bagaimana anak-anak yang kita kelola itu betul-betul yatim, gitu ya, yatim yang tidak mampu. Tentu prosedurnya adalah kita bekerjasama dengan instansi pemerintahan, dengan panti-panti yang lain dan juga dengan institusi-institusi yang lain. Bagaimana kita bisa merekrut anak-anak? Mungkin kalau yang diasramakan kita lebih spesialkan karena kita punya target-target sendiri ke depan. Mereka harus memiliki bakat skill yang mereka miliki. Mereka juga harus memiliki sisi akademis yang bisa menjadikan modal mereka nanti untuk menggapai cita-cita yang lebih. Ini khusus untuk yang diasramakan. Untuk yang diasramakan. Tapi bagi yang tidak diasramakan, kalau misalnya orang tuanya memang tidak mampu dan dia memang betul-betul yatim, akan ditampung kan ya di sini? Itu dibantu. Dari sisi pendidikan dan basic life-nya juga kita bantu mereka. Untuk pertanyaan terakhir saya, Pak Lili, untuk tingkat pendidikan ada dari TK, SD, SMP ataukah sampai kalau usia SMA, kita misalnya? dari 5 tahun. Usia 5 tahun. Kalau untuk pendidikan juga ada dari TK sampai SMA gitu ya. Sudah ada di sini ya sampai Sudah SMA ada ya. semua. Oh, oke. Nah, setelah SMA memang kita ada gulirkan program beasiswa. Mereka kuliah di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Akan dibiayai oleh rumah yatim ya. Oke. Terima kasih Pak Lili. Sama-sama. Sukses terus untuk rumah yatimnya. Semoga semakin bisa mengentaskan adik-adik kita yang kebetulan yatim begitu sehingga nanti bisa berkontribusi maksimal terhadap kemajuan bangsa. Ustadz Ambia, terima kasih juga atas tausiahnya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih. Bermanfaat nggak? Kurang seru. Bermanfaat nggak? Pada puasa kan semua? Nanti mau buka dengan makanan enak nggak? Nah, ngomong-ngomong, Chef Abud saat ini sedang masak lumayan banyak untuk kita semua. Nah, kita coba sapa Kakak Gilang yang sedang bersama dengan Chef Abud. Masak apa sih kita untuk nanti berbuka puasa? Kakak Gilang, silahkan. Iya, Rory, terima kasih. Nih saya sudah bersama dengan Chef Abud. Apa kabar, Chef? Baik. Gimana? Lancar? Macet. Macet ya, sama tadi juga puasanya ya. Lancar, tapi jalannya macet. Jadi perjalanan yang tidak lancar rupanya. Ya, ini nanti kami akan masak 2 menu ya. 2 menu udah ada roti kelapa, puding nih mau masak apa kira-kiranya? Puding roti santan. Tapi nanti selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Oase Ramadan 1434 Hijriah, rahmat semesta alam.